ketemu lagi hari ini. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mouth. Ada Dani di pojok sana yang menemani kita hari ini, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah yang udah mak banget nggak main kesini. Ada Kiki Saputri. Mamanya kaya. Alhamdulillah, masih kaya. Masih kaya, amin. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, banyak menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau ini walaupun ada di dunia maya, tapi terjadi di dunia nyata ya. Kejadian soal review perdonatan ya. Ada keributan baru saudara-saudara antara siapa? Antara Tashy sama Cimehong. Ini kayaknya ronde kedua gitu ya kayaknya ya. Karena gara-garanya berawal dari apa sih? Jadi Tashy itu sebenarnya dia cuma bikin kayak tutorial, bikin donat pisang, ya kan? Nah, mana coba ada screen capture, dia bikin konten. Ya ampun, cuma dicekrek gitu doang gambarnya. Oh, wow deh. Screenshot aja. Tashy bikin tutorial donat pisang. Nah, dia sih nggak nyebut sebenarnya itu donatnya siapa, ya kan? Nggak ada cerita background story-nya tuh nggak ada. Cuman Cimehong ngerasa tersindir karena yang jual donat pisang itu adalah Cimehong, ya. Jadi Cimehong langsung membuat sebuah video untuk mengungkapkan kekesalannya. Coba kita lihat seperti apa sih video kekesalan Cimehong berikut ini. Emang si Tashy bikin tutorialnya kenapa sih? Oh, ada harganya soalnya ya? Harganya dia bisa bikin dengan bahan 1.500. Oke. Kalau yang Cimehong kan jualnya itu satunya 10.000. Oh, kalau pakai bahan-bahannya 1.500. Kalau Si Tashy 1.500 satu donat. tapi kan itu beli bahan, bukan beli keringet. Tenaganya nggak dihitung. Oh, ini donat pisang viral gluten free. Kalau beli 440.000 dapat 4. Kalau bikin modal cuma 1.500 aja. Aku kreasikan dengan tambahan isian coklat dan keju biar nggak basic, cocok untuk. Padahal sebenarnya dia nggak nyebut siapa juga ya gitu ya. Cuman donat pisang itu udah brandingnya Cimehong. Branding itu mahal. Ya. Komentar netizen coba kita baca. Lihat ya. Dia nggak ngebandingin harganya Cimehong. Dia ngebandingin harganya Cimehong 40.000 isi 4. Padahal kalau mau share resep gak usah nyenggol harga gitu. Ya aku setuju sih ya. Ya kan masalahnya kan harga 1.500, dia beli di warung mana? Kalau dia beli terigu di sini atau di sana mungkin harganya beda 200 kan jadi beda ya. Oke, yang berikutnya. Perasaan dia nggak ada sebut nama, emang salah ya bagiin resep versi dia sendiri. Bukannya dari dulu udah banyak yang bikin tutorial masak bagiin resep, kok nggak dihujat katanya gitu. Oke, yang berikutnya. Target marketnya Cimehong sama Tashy emang beda sih. Jadi silakan masyarakat pilih, yang punya uang tinggal duduk manis dan beli yang mau-mau aja. Atau yang uangnya terbatas mau repot bisa bikin sendiri ya gitu. Jadi yang ya gitu. Oke, udah takut salah komen. Yang berikutnya. Ini kan Tashy sama Cimehong. Kemarin juga rame. Jadi Tashy itu kemarin juga bikin tutorial, ya kan? Tutorial bikin donat cair. Iya kan? Dimana donat cair itu, kalau kemarin-kemarin yang lagi rame adalah resep donatnya Pingkan Mambo. Iya kan? Gitu loh pokoknya. Sebenarnya itu enggak, aku udah lihat tuh tutorialnya, kan penasaran donat cair kayak apa sih gitu ya kan. Cuman masalahnya adalah sebelum dia bikin tutorial bikin donat cair, dia tuh membagikan cerita bahwa dia tuh pesen donatnya Pingkan Mambo. Dia telepon lah, halo gini-gini, dia bilang, oh nggak bisa, hari ini udah full, kalau mau minggu depan gitu ya. Terus dia minta jalur fast track, adalah tuh harganya fast track apa segala macam. Terus ternyata pas di fast track ditunggu-tungguin nggak datang juga. Suruh ngecek lagi, ternyata Pingkan Mambo lagi ketiduran saat live karena dia kecapean. Itu. Ya kan? Tapi ya jangan salah loh. Tapi kan kita lihat ya itu ya. Kalau menurut aku loh, donat Pingkan itu adalah donat yang mahal karena ada ceritanya. Iya kan, ceritanya itu dibuat oleh Pingkan sambil live loh, keringetan dan sebagainya ya. Sambil karaokean apa sih? Belum kemarin loh, susunya itu adalah susu mahal ya. Susu bayi mahal itu, yang harganya sekalengnya berapa sih? Berapalah itu? Mahal 500-an. Mahal lah. Tapi kan kita nggak tahu ya itu kalengnya bisa apa, isinya mungkin rengginang kalau gitu. Tapi anyway, buat aku donat Pingkan itu adalah ada story-nya. Jadi kalau mahal itu karena story-nya. Nggak pernah ada penjual yang menjual fast track ya kan.
Bahkan bapak aku tadi WhatsApp dia bilang, bapak aku. Beliau bilang begini, Fen, boleh pesenin donat pingkan mambo nggak? Bapak, tunggu minggu depan ya. Nanti aku pantau pembuatannya di live-nya Pingkan. Komentarnya di sini kita baca. Ya berikut, kalau ini dijual, ini tentang donat yang dibikin oleh Tasya. Kalau ini dijual 200.000 sih masih oke, soalnya kelihatan mahal banget. Yang berikutnya, mana bentuknya bagus banget lagi, nggak kayak donat sebelah, katanya gitu. Yang berikutnya, coba tag teman kamu yang butuh resep ini, please. Yang temenan sama Pingkan, tolong ya tag dia ya. Tapi Tasya, kalau coba Tasya bikin tutorial deh, bikin donat sambil nyanyi, sambil ambil pencet-pencet sendiri, itu sendirian berkeringetan ya kan. Itu beda tuh, itu harus butuh, itu tutorialnya hanya Pingkan Mambo yang bisa bikin donat sambil nyanyi. Oh tapi Pingkan itu suaranya tetap bagus loh, dia nyanyi ya. Kemarin juga ada yang nyanyiin lagunya Pingkan Mambo yang judulnya adalah Cintaku Dimutilasi. Oke, ini aku senang banget. Itu story ya. Dia tuh artis yang betul-betul tahu bagaimana caranya membuat sebuah cerita yang nggak biasa gitu. Dek, berikut ya. Kak, harusnya pas goreng sambil, nah betul. Ya, oke lanjut berikutnya. Udah, gitu aja. Oke, kalau gitu kita menuju ke Kiki Saputri. Kita tantang dia, apakah dia bisa bikin donat sambil nyanyi. Kita lihat profilnya berikut ini. Populer dan viral karena merosting pejabat dan mencium aktor-aktor tampan seperti Reza Rahardian, Afgan hingga Jeffrey Nicole. Pemain film Imperfect ini menikah dengan seorang pengacara bernama Muhammad Hairi pada Januari. Shanada Hairi, haters yang menghujatnya setelah merosting Lesti Kejora dan haters yang membuli anaknya. No secret. Oke, baiklah, sudah ada Kiki Saputri di sini. Baiklah, Kiki, kalau yang di sini kita ingin mendengar dan melihat ekspresi kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Ekspresi aja. Nggak usah komen. Ya terserah, boleh komen. Apa aja boleh. Yang pertama, apa yang terlintas di benak kamu ya kalau mendengar kata Kiki Saputri udah nggak lucu. Gitu aja ya. Kalau mendengar kalimat Kiki Saputri itu nggak enak jadi teman curhat karena curhatannya bisa jadi konsumsi publik. Wah. Yang berikut, apa yang terlintas di benak kamu atau reaksi kamu ketika mendengar kalimat Kiki Saputri si paling berjuang dari dalam. It's me. Yang berikutnya, apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kalimat Kiki Saputri spesialis buzzer pengalihan isu. Wah, fitnah. Nah, itu dia. Dia agak sedih gitu emang ya. Yang berikut, apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kalimat Kiki Saputri sok keras tapi jadi buzzer nggak nolak. Wah, Pak Andika tuh yang ngomong. Tepuk tangan buat Kiki Saputri. Silakan duduk. Itu lagi kita. Ya udah lama banget gak main kesini. Iya, kamu pakai lagi sibuk soalnya ya, kemarin juga hamil, baru melahirkan dan lain sebagainya. Ini kursi aku boleh digeser ya kan ya? Oke. Kita mau Google Me dulu soal Kiki Saputri yang pertama, apa sih yang dicari orang? Oh, yang paling banyak dicari. Set. Makin kalem semenjak punya anak. Masya Allah, tabarakallah. Bener, kamu makin kalem atau kalemnya dari hal apa makin nih? sibuk sebenarnya atau gimana? Karena mungkin aku kan pas sebelum lahiran sama setelah lahiran sempat libur dulu kan, nggak syuting, nggak ngambil job off air, jadinya kayaknya orang mungkin ngeliat kok udah nggak sedar-derdor di sosmed atau di dunia per off airan mungkin. Atau handphone disita sama suami. Handphone mah nggak disita, akun X-nya dihapus. Coba kita baca komentar-komentar netizen, bunyinya adalah sekarang kenapa udah jarang lihat tweet huru-haranya Kiki Saputri gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Itu dia jawabannya. Kiki Saputri kenapa udah nggak pernah rame lagi di Twitter? Udah nyamankah? Iya. lah. Yang berikutnya ada lagi. Habis. Coba kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ya. Bang, semeriah apa kamu di sosial media ya? Diserang banyak haters, malah bagi-bagi duit, ya kan? Ada, coba kita lihat nih salah satu ini. Hai, aku nggak peduli siapa lu siapa. Daripada marah-marah, mending sini kirim nomor rekening, ada sedikit rezeki buat modal usaha, boleh katanya gitu. Kesel nggak?
Gak punya rekening, kalau aku kirim beneran ditransfer, iya dong. Iya, Ya ini itu bisa bisa. nggak biar kirim boleh? Ini kamu kirim beneran? Bener, aku kirim. Astaga. Ini mah yang ditampilin yang biasa, ada kan yang ngata-ngatain parah banget. Itu kamu kirimin duit juga? Tetep. Bang, daripada marah-marah mending aku kirim buat ngopi. Beneran Kak Kiki, beneran. Tapi kan gitu akhirnya jadi makin banyak yang marah-marah nggak? Iya, abis tiba-tiba DM aku isi orang marah-marah semua. Biar dikirimin duit? Biar dikirimin duit. Kak Kiki aku, apa? Kamu mau mencak-mencak biar kirimin duit. Koprol aja sekarang. Terus tadi akhirnya gimana? Kan itu berarti nggak works dong? Works nggak cara kamu itu? Iya sih, akhirnya jadi orang sekarang takut di screenshot. Lebih ketakut karena kan mereka tuh ngatain lewat DM misalnya. Aku screenshot, aku naikin aja ke story. Mereka terima duit. Iya. Jadi mereka berpikir untuk kayak, wah kalau mereka paling ngatain pakai akun fake sekarang. Nggak ada followersnya, baru tapi bikin. tak lagi ada peraturan loh. Orang-orang nggak boleh punya akun fake. Harus cuma punya akun satu doang bolehnya, nggak boleh punya second account. Nggak bisa belanja online dong kita ini. Aku kalau belanja online pakai akun fake tahu. Kenapa? Ya kan biar nggak enak kalau Kiki Sapu tuh kan takut heboh atau bisa jadinya mau ngasih gratis itu aku nggak mau. Jadi pakai akun fake. Kamu belanja apa sampai nggak pengen diketahui abang? Mau tahu? Nih, aku belanja baju 75.000. Kan malu kalau artis kok belanja gitu. Nggak ada yang bohong. Tapi bener nggak sih kamu pernah cerita juga ketika menjawab komen-komentar? Kan kamu dulu rajin banget tuh jawabin. Betul. Itu ada adrenalin tersendiri. Itu dia. Karena mungkin dulu masih muda, maksudnya belum nikah sih masih ya, tapi belum punya anak sih lebih tepatnya. Jadi kayak masih ada, nggak bisa gue harus kasih tahu kebenarannya kayak apa, ada gitu-gitunya loh. Harus ngasih tahu kebenarannya. Iya, harus ada yang. Sementara kan kadang-kadang orang juga komen nggak pengen cari tahu kebenaran, cuma pengen riding the wave atau pengen bikin huru hara biar dia viral gitu. Itu pernah kejadian waktu itu aku lagi liburan sama suami di Jepang, terus aku kayak, bisa nggak sih kamu nggak main handphone dulu? Nggak bisa, yang ini harus aku balas dulu nih, dia harus kasih tahu nih gitu. Sampai aku berantem sama suami. Gara-gara aku yang idealis pengen balas komen. Nah, karena waktu kan orang, aku nggak pernah balas yang ngehujat aku kayak ngata-ngatain aku apa-apa, itu nggak pernah. Tapi kalau ada orang yang berasumsi salah, berpersepsi salah, itu yang aku balas biasanya. Contoh waktu itu aku pernah difitnah katanya dapat tas mewah dari Kaesang. Padahal Maksudnya kan, masa cuma tas sih, proyek dong harus halangannya. itu fitnah ya. Maksudku kayak, kalau ngerendahin gue banget, kayak gue gak bisa beli tas, itu. Iya. Jadi tas itu yang aku bawa sama kayak souvenir 7 bulanan anaknya Mas Kaesang. Waktu itu aku datang, kebaya aku pink, kan tebak-tebakan gender kan. Iya. Tas aku pink gitu, terus pas datang ke acara souvenirnya jadi warna pink, kan anaknya cewek. Foto dong. Nah, di upload lah sama sebuah akun, menurut aku ini cukup akun besar ya. Kiki Sapu dapat tas mewah dari Kaesang. Orang-orang yang tidak mencari tahu kebenaran langsung main hujat aja, uang haram segala macam. Kan sedih dong suami aku kayak, gue yang beliin kayak gitu, kayak kenapa kayak. Dan aku udah pernah foto pakai tas itu di Instagram. Dan yang komen tuh, aku kalau akun-akun buzzer atau yang 00 gitu, yang cuman akun-akun apa ya, ternakan, itu kamu nggak peduli. ada satu akun bidan. Dia komen dengan PD-nya, gimana rasanya makan uang haram, pakai tas dari uang haram. Gue sikat langsung, kan bidan nih berpendidikan, emang nggak bisa cari tahu. Nah itu maksudnya kayak. Jadi kamu lebih terusik kalau ada orang-orang yang mudah sekali percaya, persepsinya gampang kegocek gitu. Dia. Jadi jiwa ibu gurunya masih muncul ya. Tapi itu dulu, pas udah punya anak, bodo amat, kayaknya enggak deh, kayaknya udah enggak, tapi ngomong dulu berantemnya sampai kayak gimana waktu di Jepang itu? Suami sampai gimana? Enggak usah, dia diem, dia kan tipikalnya diem. Dia kalau terus sampai di hotel kayak, aku mah mikirnya kayak santai aja, aku sambil makan aku bales gitu kan, gini. Terus pas sampai di hotel kan dia diem aja, sayang, ini, iya. Kenapa? Kok marah? Aku nggak mikir kalau gara-gara aku sibuk sama handphone, sama akun X gitu. Terus? Ya udah sampainya, ya kamu tuh bisa nggak sih kalau kita lagi liburan, kenapa ngurusin selalu netizen yang ngata-ngatain kamu, yang iniin kamu? Ya bukan, yang dia terus kasih tahu. Percuma, karena dikasih tahu kamu ngomong satu, itu yang mereka tunggu. Akan diserang lagi, nggak akan ada habisnya gitu. Karena kan tugas kita bukan untuk menyenangkan banyak orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Sorry deh. Keren gitu. Dan mungkin salah satu cara ya, karena kalau dibilangin mungkin agak susah Kiki Saputri. Maka akun X-nya dihapus sama suaminya. Ada videonya kamu cerita soal itu. Kita lihat yang berikut. Sampai dia yang hapus akun X aku di handphone. Oh, dia hapus akun X lu supaya lu nggak buka Twitter. Iya.
Oh berarti lu udah gak main X sekarang? Enggak. Berarti itu salah satu keresahan dia yang lumayan dalam. Betul, karena Dan dia, itu betul tanggung jawab dia untuk ngejagain lu? iya, betul. Kapan itu kejadiannya dihapus? Dari pas aku habis keguguran apa ya? Oh, itu efek gak sih sebenarnya? Secara emosi ketika kamu tuh pada saat itu lagi aktif-aktifnya, lagi Iya. hamil tapi juga banyak serangan dan kamu balesin gitu. Betul, kan waktu itu kan pas aku lagi hamil yang pertama tuh lagi pilpres kan. Aku lagi roasting Pak Anies Cak Imin, roasting Mas Gibran. Aku juga ada film, jadi mungkin capek juga, kepikiran juga karena orang semua, lu tuh di kubu mana sih, lu segala macam gitu. Jadi kayak suami pas keguguran, aku pikirnya karena aku kecapean, ternyata pas dicek sama dokter, janin kan habis keguguran kan dikuret, masuk ke dalam lab, ternyata hasilnya adalah hormon stres aku tinggi. Oh. Aku bilang, tapi saya nggak stres dok. Nah kata dia, stresnya kamu tuh ada di sini. Karena kan aku kerja ngelawak, kita mikir otak terus. Iya. Dia ngomong ini, gue ngomong apa ya? Iya. Kita bikin materi roasting, begadang, nggak tidur dari bahan. Mikir. Ini berpikir, ngapalin materi dan segala macam. Jadi, nah kata suami aku, udah ya, dia bilang gitu. Tadi aku pikir, tapi kan ex aku tuh aku pakai juga buat ini, Kak Feni, Kak Ros, buat apa? Menyampaikan beberapa orang yang ngeluh ke DM aku. Kayak contoh itu ada 8.000 SK guru yang nggak keluar udah 6 bulan. Aku naikin ke X, kemudian aku tag Kemendikbud, Menteri Pendidikan. Besoknya langsung alhamdulillah 3.000 keluar, dan orang kayak makasih Kak Kiki saya jadi bisa berangkat. Saya tahu saya ngajar di mana segala macam gitu. Ada juga yang waktu itu ada yang laporan di kampungnya dia tuh bandar narkoba dengan sangat gamblang. Ada di situ transaksi depan anak-anak daerah ini, tapi aku tutupin orang yang lapor. Aku lapor ke CC, Palista Sigit, Polri dan segala macam. Orang tuh DM lagi, Kak, makasih banget nih polisi udah nutup, udah digerebek lah itu ruangan itu. Jadi kayak ada manfaat yang bisa aku lakukan gitu. Tapi balik lagi ketika udah pilpres dan segala macam, akhirnya orang tuh fokusnya ke sana dan aku jadinya ke bawah arusnya juga gregetan gitu, kayak apa sih orang-orang, gue nggak tahu apa-apa, gue dicari-cariin gitu. Tapi kamu ketika kamu terbawa emosi gitu ya, ada rasa feeling guilty nggak sih, merasa bersalah atau apa? Ngerasa bersalahnya tuh pas sama suami sih. Pas aja dia juga kayak, pas aku kan ini dua keguguran nih. Gitu. Lo yakin mau nuker itu dengan hal-hal yang nggak penting sama sekali? Maksudnya kita bisa menciptakan bahagia kita berdua. Lo nggak akan pernah bisa apa ya, mengubah pola pikir orang kalau emang udah nggak suka sama lu, punya pikiran yang berbeda sama lu gitu, yang nggak tahu kenyataannya seperti apa, udah nanti juga akan hilang sendiri gitu. Apa yang kamu rasain ketika suami itu sampai ngomong kayak gitu? Iya, akhirnya aku nangis sih, kayak apalagi pas aku lagi hamil. Yang kedua kan waktu itu lagi rame-ramenya Indonesia Darurat. Nah aku lagi hamil, tapi aku nggak mau ngomong ke orang-orang karena supaya jangan sampai nanti aku ada pikiran lagi atau orang nyerang aku. Ternyata ada itu terjadi, aku nggak tahu apa-apa, aku lagi syuting, tiba-tiba orang ngata-ngata di mana lu, bla 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 segala macem gitu, kayak lu bilang itu bos lu, karena tuh aku lagi podcast sama Kaesang. Aku jadi co-host. Ya kan kita kerja profesional sama kayak penyanyi, dimanapun kita diundang ya kita kerja, tapi kayak kok gue kayak seolah-olah dalam tanda kutip tahu tuh apa-apa soal Mas Kaesang gitu ya gitu kan. Tapi aku timpanya dengan bercandaan, ya sedang berjuang di jalan lagi demo gitu kan, karena aku lagi syuting waktu itu, semangat ya. Terus karena dia bilangin tuh aku sama Ate, bos lu jangan jadi gubernur dan segala macam. Oke, kita akan berjuang dari dalam. Nah aku tuh ke situ, ke Mas Kaesang itu, jadi kayak digoreng sedemikian rupa, jadi kemana-mana. Jadi dianggap untuk apa. Suami kamu komentar apa tuh? Terus ada dia bilang, udah cukup, dia begitu, sampai sini aja ya, kata dia, kita lagi hamil kan. Orang tuh kan nggak tahu kamu lagi hamil. Aku makin dikejar, wah, makin dikata-katain segala macam tentang itu. Yaudah, ternyata emang pas aku nyata akun X, ternyata hidup damai ya gitu, kayak enggak sehuru hara yang ada di akun X gitu. Ternyata aku hidup sama suami, sama keluarga, kerja, sama tim, liburan dan segala macam. Ternyata enjoy life gitu. Beda ya rasanya? Beda rasanya. Oke. Kayak, oh ternyata yang ada di selama ini ada di sini doang, sama di handphone. Iya. Di kehidupan nyata Beda semuanya lagi. baik-baik aja dan nggak ada yang ternyata sekeras itu, ya gitulah aku rasain. Dunia nyata dan Dunia nyata. ya. Describe foto sekarang kita. Foto yang pertama. Ini lucu banget kayak boneka. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang berubah dari Kiki Saputri setelah betul-betul ini melahirkan Kaya? Iya pasti satu jadi lebih bijaksana. Asik bijaksana.
nggak serantal seruntul lah gitu. Udah mulai kayak iya ya, ternyata suami aku kan garda terdepan, dia yang tahu, dia yang ngelihat, kayak dia pasti mau ngejagain aku karena dia pasti orang kedua yang terluka kalau aku dikata-katain orang gitu. Mungkin akunya biasa aja karena aku biasa di dunia entertain, resiko lah, tapi dia pasti nggak terima dong istrinya dikata-katain, difitnah sana sini. Termasuk Kehadiran Kaya pada saat dia hadir, dan orang kan pas aku hamil 7 bulan gitu kan, orang makin tahu aku hamil, gue sumpahin anak lu begini, gue sumpahin anak lu begini. Bahkan ketika Kaya sudah lahir, yang kemarin RUU TNI, aku nggak tahu apa-apa, aku bukan wakil rakyat, aku bukan siapa-siapa. Mana suara lo? Lu baru bersuara kalau anak lu mati, gue sumpahin anak lu mati. Itu kayak, wah, aku yang biasanya nggak pernah sakit hati, nggak pernah apa sama orang, tiba-tiba kayak tak gitu ke bumi, kayak sakitnya tuh antara marah, sakit, kayak baru kali itu aku pengen nyari orang. Kayaknya selama ini aku nggak pernah peduli orang, siapa, baru kali itu aku pengen nyari orang, gitu kayak nggak bisa nih anak gue, dia nggak tahu apa-apa, dia ya baik, mana ada yang ngerti sih, kalau lu benci sama gue aja dan sama anak gue gitu. Itu yang bikin aku kayak, oke deh, ternyata apa yang gue lakukan selama ini tuh, ketika gue berbeda pandangan sama orang lain, orang gak suka, dia nggak mandang, nggak ngeliat apa, main kata-katain fisik, body shaming, ngehujat, ngefitnah. Jadi buat apa sekarang gue bersuara apapun juga, toh ketika lu nggak satu suara sama gue, lu bukan nanya, kenapa Ki begini, kenapa, lu langsung hujat gitu. Kayaknya ngapain lah gue peduli sama orang-orang yang nggak peduli sama gue. Dan ini orang ini kamu cari dan kamu laporin ya? Iya, aku akhirnya ambil tindakan untuk, ya kayaknya diproses deh. Diproses deh. Kalau dia minta maaf, dimaafin nggak? Kayaknya minta maafin nanti aja lah. Soal anak, Kiki Soal sudah anak. menjadi seorang ibu, Iya. beda urusannya udah. Beda urusan. Apalagi perjuangan kamu untuk dapatkan anak ini kan juga banyak ceritanya juga gitu ya yang kamu alami. Jadi itu juga membuat kamu istilahnya kamu punya janji kepada diri kamu ketika menjadi ibu harus menjadi ibu yang seperti apa gitu nggak? Iya, aku pengen, ya pasti kan semua ibu pengen jadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya gitu kan, kayak jadi kayaknya aku mulai harus mikirin, kalau dulu kan mikirinnya kebenaran, idealisme gitu. Kalau sekarang kayak keluarga deh nomor 1, terserah deh. Kayaknya aku juga milih-milih job yang kayaknya ini kalau menggiring gue ke arah sana, kayaknya enggak deh. Meskipun kan kalau aku selalu iri, bilang enak aja jadi penyanyi dangdut, mau di acara partai apa dia gini nggak dibilang buzzer sih ini gitu ya. Kalau aku langsung kayak, wah lu pendukung ini kayak gitu. Jadi dan kita nggak bisa kontrol orang-orang. Komentar orang. Yang bisa kontrol kan job yang aku ambil. Ya. Betul. Jadi ya udahlah, pendapat kamu yang lebih penting juga adalah pendapatan ya. Ini soal baby Kaya, ini namanya juga lucu ya, Kaya. Karena betulkah bahwa selama hamil kamu merasa rezeki kamu Masya Allah pada saat itu? Alhamdulillah banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bener, nama Kaya itu udah duluan pada saat dia dalam kandungan. Udah ada tuh Kaya. Iya, kayak aku bilang, oh baby, Kaya nih, karena aku masih ada job ngerosting, MC, terus kemudian jadi brand ambassador. Karena aku pikir, mana ada sih orang yang mau ngambil brand ambassador ibu hamil gitu kan. Tapi ternyata ada, Alhamdulillah. Aku masih sibuk nge-MC sana sini. Jadi sampai 8 bulan masih ada job gitu. Udah kayak, aku bilang sama manajerku, dia nggak ngeliat gue hamil apa gimana ya? Kataku masih disuruh kerja aja nih, kataku gitu. Jadi kayak alhamdulillah bawa rezeki ya Kaya. Coba kita lihat seperti apa sih kompilasi kelucuannya Kaya yang dipanggil sama timnya Kiki dengan sebutan Jenderal. Lucu banget. Kenapa dipanggil Jenderal sih? Jadi kan aku komandan. Oh, kamu komandan, itu jenderalnya. Iya, kalau kata tim aku kan, Bu, komandan, kita hari ini kemana? Nah, ketika Kaya lahir, wah ini jenderal nih. Oh iya. Karena dia bisa membatalkan apa yang aku ambil. Oh, misalnya Bu, ada job ini. Duh, tapi anak gue lagi sakit, Oh iya. bisa deh. Jadi dia yang paling atas ya. Iya, dia paling atas. Bahkan yang berikut ini suami kamu kayaknya belum tentu bisa membatalkan keputusan kamu ya. Yang mana? Sama suamimu. Ada fotonya apa tuh? Coba foto suaminya. Mana ada foto suaminya? Ada. Ya gitu lihat. Mana foto? Kan kalau anak kamu jenderal tuh, dia bisa membatalkan apapun rencanamu ya. Kalau suamimu bisa juga nggak? Dia sempat aku bantah ya waktu itu. Karena udah nggak sayang. Insya Allah istri soleha nih. Insya Allah. Amin. Tapi kalau kesabaran suami kamu ya 1 sampai 10 berapa skornya?
100. 100 ya. Sabar banget. Masya Allah, menemukan jodoh yang Betul. terbaik. Iya. Ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Kiki Saputri. Berikut ada Anita Gunawan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pernah diisukan memiliki hubungan spesial dengan Raffi hanya profesional kerja. Penyanyi Agnes Mo ini Januari lalu menjaguti konten Dara Sarasvati. Pasangan dengan karakter bad boy